الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المسجد الشريف على هذه النية وعلى كل نية جامعة شاملة من خير نعم الآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV 10, sebagai pendahuluan dalam majelis kita pada malam hari ini sebagai malam pertama di bulan Maulid, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini dan insyaallah beberapa hari ke depan sampai akhir bulan Maulid akan kita baca kitab yang berjudul Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, karangan Al-Allamah Al-Qadhi Abil Fadl Iyad bin Musa Al-Yahsubi. InsyaAllah saya akan bacakan dari apa yang nanti insyaAllah akan diterangkan oleh Al-Ustadz Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita akan dengarkan nasihat tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى قولا وفعلا. قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام. فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه، وخص العباد على التزامه وتقلد إيجابه، فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى ثم طهر وزكى ثم مدح بذلك وأثنى ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودا وله الحمد أولى وأخرى. ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة، وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وآله وصحبه كثيرا. الثاني: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله قراءة مني عليه، قال: حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال: حدثنا أبو يعلى البغدادي قال: حدثنا أبو علي السنجي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أبو عيسى ابن سورة الحافظ قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه. قال: فارفض عرقا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah,
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya berjumpa dengan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan di dunia ini makhluk yang paling Allah cintai. Makhluk yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, neraka dan seluruh alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kemuliaan bulan ini adalah kemuliaan yang hampir-hampir tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena di bulan inilah Allah Ta'ala memilih sebagai kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita melalui bulan ini kita semua jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala izinkan kita semuanya bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Malutuf wal afiyah dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Biasanya setiap tahun di Masjid As-Segaf itu kita mengkaji tentang maulid-maulid. Tapi tahun ini berbeda dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pengurus Masjid As-Segaf karena tahun ini memilih kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa itu ditulis, saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Asy-Syifa, nanti selanjutnya baru. Dan mungkin ada yang dari muqaddimahnya sekelumit akan kita ambil. Nanti baru kita jelaskan apa yang tadi sudah dibaca oleh Al-Ustaz Ja'far bin Ali As-Segaf. Jadi kitab ini karya dari Qadhi Iyad. Dan kitab ini selesai ditulis itu sekitar tahun 500-an Hijriah. Sekitar 500-an Hijriah, kurang lebih seperti itu. Ini kitab karya seorang ulama yang saleh yaitu Qadhi Iyad. Qadhi Iyad adalah seorang ulama yang dia itu berasal dari wilayah Maroko. Dari wilayah Maroko, kemudian ketika itu sempat mencari ilmu, menimba ilmu ada di daerah Spanyol. Ada di daerah Spanyol itu. Ada di daerah Spanyol, kemudian menjadi qadhi ada di daerah Maghrib atau Maroko. Nah, kitab ini namanya aja Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya kesembuhan. Ada kesembuhan. Nanti kitab ini berisi semua yang perlu kita ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau di muqaddimahnya itu disebutkan alasan Qadhi Iyad menuliskan kitab ini itu beliau menyebutkan dikarenakan banyak orang yang minta beliau itu untuk menulis kitab yang di situ menjelaskan ketinggian derajatnya Nabi Muhammad SAW dan bagaimana penghormatan yang layak kita berikan kepada Nabi. Dan bagaimana hukumnya orang yang tidak menghormati kemuliaan Nabi Muhammad. Itu semua dijelaskan oleh Qadhi Iyad di dalam kitab ini. Maka ketika mendapatkan kitab ini, beliau mengatakan ini sebenarnya tugas yang berat buat saya. Sebenarnya tugas yang sebenarnya berat buat saya. Tapi beliau ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijamin min narin yaumil qiyamah." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan dia menutupi ilmu tersebut, nanti dia akan dipakaikan pelana dari api di hari kiamat. Kata beliau, maka saya langsung bersegera, walaupun namanya manusia itu saya dalam keadaan sibuk, badan saya sibuk, pikiran saya, karena saya sedang ditimpa ujian. Saya cek di beberapa di syarah kitab Asy-Syifa, yang dimaksud ujian oleh Qadhi Iyad ini sebenarnya apa? Saya lagi ditimpa ujian tapi saya tetap membuat kitab Asy-Syifa ini. Ternyata yang dimaksud ujian adalah pangkat beliau sebagai seorang qadhi. Ini pangkat orang kalau jadi qadhi di zaman itu uangnya nggak ada serinya. Itu dapat gaji yang sebesarnya luar
biasa. Jadi qadhi itu luar biasa. Qadhi itu luar biasa, luar biasa. Selevel sama menteri agama zaman sekarang, tapi mungkin wewenangnya lebih tinggi mungkin. Itu beliau menganggap jabatan sebagai qadhi itu sebagai satu ujian oleh qadhiyat ketika itu. Tapi saya itu ujian, namanya ujian manusia ini kadang-kadang ujian itu menyibukkan akhirnya orang sibuk dari ibadah wajibnya, dari sunnahnya, dan dari dia itu berada pada husnul takwim sampai dia bisa turun ke asfalis safilin itu. Dan Allah Ta'ala kalau menghendaki seorang hamba itu kebaikan, kalau dijadikan sibuknya, pikirannya, semuanya itu digunakan untuk sesuatu yang menjadikan dia terpuji di akhirat. Lalu senang mengindaki hambanya ini dapat kebaikan, sibuknya pikirannya itu untuk sesuatu yang dengan perkara itu dia akan terpuji nanti ada di akhirat. Maka kemudian seorang itu kalau sudah betul dia itu dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dia akan fokus, dia ngurus dirinya, kemudian dia fokus untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Ta'ala, menambah amal soleh, mencari ilmu yang bermanfaat, atau dia mengajarkan ilmu. Maka kemudian qadhiyat, kemudian beliau mengatakan subhanallah ta'ala menutupi kelemahan-kelemahan hati kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan menjadikan semua upaya kami ini bermanfaat untuk akhirat kami semuanya. Jadikan kami semuanya menjadi orang yang selamat dan orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau dan saya niat dengan kitab ini, saya mau dekat dengan Nabi Muhammad. Saya mau menjadi orang yang akan sampai kepada mendekat pada posisinya Nabi SAW. Dan kitab itu saya beri nama Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Asy-Syifa dari kesembuhan yang isinya ta'rif, mengenalkan hak-haknya Al-Mustafa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, kitab ini dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama, bagaimana Allah Ta'ala mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bagian yang kedua, bagaimana seharusnya manusia ini bersikap pada Nabi Muhammad. Bagian yang ketiga, perkara-perkara yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, dan perkara yang jais, yang mungkin aja. Jadi Nabi bisa berbuat itu, juga mungkin tidak berbuat itu. Dan yang keempat adalah bagaimana hukumnya orang yang dia itu sampai mendiskreditkan Nabi SAW atau menisbatkan kekurangan kepada Rasulullah SAW. Itu inti dari kitab Asy-Syifa. Nah, kitab ini luar biasa, sekali. Ini kitab Asy-Syifa ini, qadhiyat, penulisnya sendiri itu paling cinta sama kitab ini. Sampai akhirnya ketika dia dikritik, apa kamu ini kok cintanya sama cuma kitab ini aja, kamu nggak cinta sama kitab-kitab kamu ini, namanya cinta sama kitab ini. Maka dia menjawab kritikan itu dengan syair, faqalu araka tuhibbus syifa wa tukhbiru fihi 'anil Mustafa, faqultu li anni 'alilul fuadi wa kullu 'alilin yuhibbus syifa. Kata orang-orang, mereka berkata, kamu suka ya dengan kitab Asy-Syifa yang di dalamnya bercerita tentang Nabi Muhammad. Maka aku berkata kepada mereka, aku adalah orang yang hatinya sakit. Dan sesungguhnya setiap orang yang sakit, maka dia mengidamkan kesembuhan, yaitu Asy-Syifa. Maksudnya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Gitu. Nah, ulama punya perhatian yang istimewa sama kitab ini luar biasa. Kan sampai-sampai dikatakan kitab yang disyarahi sama sekian banyak ulama, sampai seperti Sahih Bukhari ini cuma kitab Asy-Syifa. Ada sekian banyak ulama itu membuat syarah kitab Asy-Syifa karena perhatian ulama yang luar biasa kepada kitab Asy-Syifa. Akhirnya kita bacakan beberapa komentar dari para ulama-ulama yang hebat. Para ulama-ulama yang hebat, bagaimana komentar mereka tentang Asy-Syifa. Katakan di antaranya disebutkan oleh mu'arrikh Ahmad bin Muhammad
Al-Maqari. Muhammad Al-Maqari beliau mengatakan kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ini adalah kitab yang mana di dalamnya terdapat semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan. Dan kitab ini adalah kitab yang akan tersebar, sudah tersebar ke barat dan ke timur. Dan semua orang, enggak cuma orang Arab ataupun selain orang Arab, orang khusus orang awam, semuanya itu memuji daripada kitab Asy-Syifa. Dan sesungguhnya keutamaan kitab Asy-Syifa ini, apabila mau tulis keutamaan kitab ini, maka enggak akan cukup waktu untuk menulisnya. Maka sungguh benar ucapan seseorang mengatakan kulluhum hawalud dawa'a walakin ma ata bisyifa illa iyadu. Semua orang itu nyari obat, tapi yang mendatangkan kesembuhan itu hanya al-iyad, maksudnya qadhi iyad, yaitu dengan kitab Asy-Syifa'nya ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnu al-Imad Al-Hambali beliau mengatakan Asy-Syifa alladzi lam yusbaq ila mithlih. Kitab Asy-Syifa ini kitab yang belum pernah ada orang membuat seistimewa kitab ini. Kita membuat orang seistimewa kitab ini. Ini keutamaan kitab Asy-Syifa. Juga ada Haji Khalifah, Al-Alamah Haji Khalifah Kashfuddunun. Dalam kitab Kashfuddunun ini ulama yang meneliti berbagai macam kitab dan meneliti berbagai macam kitab. Beliau mengatakan apa? Huwa kitabun azimun naf'i. Ini adalah kitab manfaatnya sangat besar. Katsirul faedah. Faedahnya sangat banyak. Lam yu'allaf mithluhu fil Islam. Dan di dalam Islam belum pernah ada karya seistimewa daripada kitab Asy-Syifa. Ini yang ngasih komentar ulama-ulama ini. Ngasih komentar para ulama. Komentar para ulama. Kemudian Al-Alamah Al-Khafaji juga mengatakan hadza wa inna kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa kitabun qadruhu jalilun wa huwa ala jalalati musannifihi adallu dalil. Kitab Asy-Syifa ini adalah kitab yang derajatnya sangat agung, dan kitab ini menunjukkan ketinggian derajat penulisnya, yaitu Al-Imam Qadhi'iyad. Ini ucapan-ucapan para ulama, ucapan-ucapan para ulama itu tentang kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa. Nah, kemudian dikisahkan oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah itu memberikan testimoni tentang kitab Asy-Syifa ini. Beliau mengatakan begini, wa huwa kitabun, ini adalah kitab lau kutiba bidzahab, kalau kitab ini ditulis dengan emas, awuzina bil jauhar, atau ditimbang dengan permata yang harganya sangat mahal, lakana qalilan alaih, maka itu baru sebagian kecil daripada keistimewaan kitab Asy-Syifa. Artinya, itu maknanya, ini kitab Asy-Syifa ini kalau seandainya tidak boleh ditulis kecuali hanya dengan tinta emas, dan tidak boleh dibeli kecuali harus dengan permata seberat kitabnya. Maka itu seandainya kitab Asy-Syifa itu diperlakukan seperti itu hanya baru menghargai sebagian kecil aja dari kitab Asy-Syifa. Ada enggak kitab yang dibeli dengan segepok permata? Ada. Kitab ini misalkan beratnya, ini berat lumayan ini. Anggap kalau kitab ini beratnya hampir 1 kilo, ditukar sama permata 1 kilo. Ada yang beli kitab ini enggak? Tapi ini kitab, ya Allah, maka kata beliau, falsamhu ayyuhal qari washdud alaihi yadaik. Maka lazimilah kitab ini wahai orang-orang yang mau baca, dan pegang teguh kitab ini dengan tanganmu. Pegang teguh kitab ini dengan tanganmu. Begitu. Nah, itu komentar-komentar para ulama tentang kitab Asy-Syifa.
termasuk komentar paling unik, yang mengomentari kitab Asy-Syifa ternyata bukan hanya ulama-ulama yang kita kenali keistimewaannya, tapi ternyata yang mengomentari kitab Asy-Syifa di antaranya itu adalah seorang orientalis. Jadi orientalis itu dia belum tentu muslim, tapi dia meneliti semua tentang Islam. Semua tentang Islam. Dulu dikatakan ini namanya Al-Allamah Sulaiman An-Nadwi. Sulaiman An-Nadwi ini beliau cerita, saya pernah ke Perancis. Kemudian di Perancis saya berjumpa dengan seorang orientalis namanya Louis Massignon. Tulisannya Massignon gitu tulisannya ya. Bahasanya kan Massignon. Beliau mengatakan begini, cukup untuk menjadikan semua orang di Eropa ini kenal dengan keindahannya Rasulullah, dengan kebaikannya Rasulullah, cukup kamu lakukan terjemahkan kitab Asy-Syifa ini ke bahasa-bahasa yang ada di Eropa, sebarkan kitab ini, cukup untuk menjadikan semua satu Eropa ini mengenali kebesarannya Rasulullah SAW. Bahkan sampai orientalis pun itu juga mengakui bagaimana kehebatannya kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ini dikatakan hampir-hampir tidak ada satu rumah itu pasti ada kitab Asy-Syifa. Kalau tidak di rumah di perpustakaan, kalau tidak ada di masjid. Bahkan di Maroko, tentara-tentara itu kalau lagi tugas ada peperangan, ada keadaan genting, itu dibagi-bagi kitab Bukhari dan kitab Asy-Syifa, dibaca niat agar dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Maroko itu baca kitab Asy-Syifa, dibaca kitab ini niat agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk keutamaan daripada kitab Asy-Syifa. Keutamaan kitab ini itu benar-benar luar biasa. Ini kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad. Nah, sebelum kita masuk ke hadisnya, ada satu kisah. Yang kisah ini cukup masyhur di kalangan ulama-ulama yang ulama-ulama yang ada di Hijaz. Dulu pernah terjadi masa paceklik. Di masa paceklik, yang mana paceklik itu luar biasa, musim kemarau terus menerus sampai orang-orang itu udah nggak punya, semua kering, nggak ada bahan makanan. Itu sudah betul-betul banyak menderita sampai orang jual rumahnya untuk makan. Kan biasa orang jual rumah untuk modal kerja, jual rumah untuk rumah apa, ini enggak, jual rumahnya untuk beli makanan. Kondisinya itu sampai seperti itu karena saking pacekliknya ketika itu. Maka ketika itu sultan yang ada di sana itu mendatangi para ulama. Di situ masih ada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, ada Syekh Abu Bakar Syato. Kemudian bilang, tolong ini para ulama harus berbuat sesuatu ini. Buat apa? Kayak sesuatu yang pokoknya kita ingin agar rahmat Allah Ta'ala itu segera turun, sehingga masa paceklik ini segera berlalu, karena sudah ada yang mati kelaparan dan lain sebagainya. Akhirnya kumpullah para ulama. Kemudian setelah itu mereka buat rombongan bareng-bareng menuju ke Madinah untuk doa bersama di makamnya Rasulullah SAW. Maka rombongan itu dibagi tiga. Ada yang baca Al-Quran, rombongan khusus baca Al-Quran. Ada yang baca kitab Sahih Bukhari. Ada pula yang membaca kitab Asy-Syifa karya dari Qadhi Iyad. Nih kitab yang kita baca sekarang ini.
Jadi rombongan itu tawasul, upaya mendatangkan rahmat Allah. Itu melalui dengan tiga kitab ini. Al-Quran, ada yang baca? Sahih Bukhari, dan juga kitab Asy-Syifa. Ya, kitab Asy-Syifa. Jadi kalau Al-Quran jelas, itu tawassul melalui kalam Allah. Sahih Bukhari dari kalamnya Rasulullah SAW. Asy-Syifa itu kitab yang berisi tentang ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW. Itu berangkat rombongan. Nah, mudah-mudahan juga insya Allah kita baca Asy-Syifa Allah Ta'ala jadikan ini sebab kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Yang punya hajat-hajatnya kabul semuanya insya Allah. Yang sedang susah disingkirkan semua kesusahannya, yang sedang ada masalah diselesaikan semua permasalahannya insya Allah. Kemudian kitab Asy-Syifa ini maksudnya dibaca sampailah ada di Madinah. Sampai dari Madinah itu doa bersama di sana. Lah ketika malam itu masjid mau ditutup, ada salah seorang namanya Syekh Hasan Al-Yamani. Dia ngelobi penjaga. Saya pas mau ditutup, saya pengen sendirian di sini. Penjara Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, penjaganya enggak bisa. Enggak memungkinkan itu. Di lobi-lobi. Enggak tahu pakai ada uang rokoknya juga apa enggak itu, wallahu alam. Di lobi-lobi terakhir ya sudah. Cuma kamu harus sembunyi di gulungan karpet. Sembunyi di gulungan karpet. Nanti waktu pintu ditutup, kamu keluar. Apa-apa. Sembunyi masuk gulungan karpet. Dia enggak kelihatan kan? Di zaman itu kan belum ada CCTV waktu itu. Ada CCTV. Kemudian dia setelah pintu tutup, dia keluar dan dia ziarah doa yang panjang di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu tawassul. Setelah ini athar daripada khatamkan Quran, khatamkan Bukhari, khatamkan kitab Asy-Syifa. Itu akhirnya orang ini setelah saya doa, kemudian dia agak kelelahan, dia tertidur dan dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan musibahnya akan segera terangkat. Namun sebagai gantinya akan datang musibah yang lebih besar. Ini pacakliknya ini terangkat. Tapi sebagai gantinya akan datang musibah yang lebih besar. Terbangun dia, habis itu dia memiliki gulungan karpet tadi, pintu dibuka, setelah itu dia bingung, musibah, apa saya itu pacakliknya itu reda hujan, dan ketika itu meninggallah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Lalu dia baru paham, oh iya pacakliknya itu terangkat dan terjadi musibah yang lebih besar, yaitu meninggalnya seorang ulama yang saleh, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kenapa? Karena kalau pacaklik cuma musibah dunia, sabar dihadapi masuk surga insyaallah, hatta mati kelaparan. Tapi kalau meninggalnya seorang ulama yang saleh, zulmatun fiddin, seperti lubang dalam agama, itu musibah fiddin, meninggalnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu. Nah, itu antaranya adalah keberkahan daripada kitab Asy-Syifa. Ada sebagian yang di situ, mereka itu mengkritisi kitab Asy-Syifa, kemudian mengatakan di kitab Asy-Syifa itu banyak hadis dhaif. Itu malah mungkin ada hadis maudhu'nya juga gini ya. Ini perlu kita jelaskan. Jadi kita insyaallah kalau
Faham. Kitab Ihya ada hadis dhaif, ini kitab Asy-Syifa ada hadis dhaif. Itu gini, logikanya gini. Kata itu kalau konteksnya berbeda, maknanya juga bisa berbeda. Anda kalau ke rumah sakit bilang gula, maknanya apa? Penyakit, diabetes. Ya kan? Tapi Anda kalau ke warung Anda bilang gula, maknanya beda. Pemanis. Katanya sama, G-U-L-A. Tapi diucapkan di tempat yang berbeda, konteks beda, makna juga beda. Dhaif itu kalau di dalam hadis bukan sama kalau dalam badan. Badan dhaif. Terus hadis dhaif, oh berarti kayak badan dianggap lemah. Enggak gitu. Hadis itu ada derajat, ada namanya sahih. Sahih itu komplit syaratnya. Adalatur rawi, dhabtur rawi, sanadnya nyambung, macam-macam, ada 5 syarat hadis sahih. Jadi orang jadi periwayat hadis sahih itu, periwayat hadis sahih. Periwayat hadis sahih itu gini. Malam 1 Rabiul Awal tahun lalu kapan? Malam berapa? Malam apa? Masih ingat? Nggak ingat kan? Anda tidak bisa jadi periwayat hadis sahih. Ingatannya terlalu lemah. Periwayat hadis sahih itu harus orang yang punya ingatan seperti itu. 5 tahun lalu di Masjid Asy-Syifa baca apa? Ini 2024, tahun 2019, maulid apa yang dibaca? Lupa, ingatan itu tidak bisa diperiwayat hadis. Sahih itu, orang-orang seperti itu jadi rawi. Anfulan, itu semua manusianya kayak begitu. Atau kalau ikatannya tidak sekuat itu, tapi mereka punya catatan yang menguatkan semua ingatan itu. Kita punya catatan taklim bulan Maulid tahun lalu, ada? Tidak ada. Itu orang periwayat hadis sahih itu seperti itu, ketatnya seperti itu. Ketatnya seperti itu. Orangnya adil itu apa? Tidak terus-menerus berbuat dosa kecil dan tidak berbuat dosa besar. Dan itu kalau dihitung taatnya lebih baik daripada maksiatnya. Itu nampak sifat adilnya itu kelihatan di antara masyarakat. Kita pernah duduk bareng ngerasani orang, pernah enggak? Enggak bisa jadi periwayat hadis. Sahih enggak masuk dah, tercoret kita sudah. Syaratnya ketat, itu sahih. Level bawahnya itu hasan, dhaif itu juga. Dhaif itu ketika syarat sahih tidak terpenuhi. Jadi jangan diartikan dhaif itu maknanya itu lemah. Maknanya itu lemah, itu tingkatan ketiga. Ketiga. Ada orang lomba angkat berat. Kuat ngangkat, juara 1 kuat ngangkat 200 kilo. Juara 2 kuat ngangkat 150 kilo, juara 3 kuat ngangkat 100 kilo. Yang juara 3 lemah. Kalau mau lemah coba suruh mukul, rasakan pukulannya gimana? Ya enggak lemah tuh. Jadi jangan dhaif itu bayangannya itu seperti ini lemah, seperti badan lemah. Enggak, dhaif itu tidak terpenuhi syaratnya. Sahih dan hasan itu dhaif, dan dhaif itu tetap ucapannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang dhaif di zamannya Qadhiyat ini sezaman sama Imam Ghazali, wafatnya tahun 500-an. Zamannya Qadhiyat, zaman Imam Ghazali, itu yang dhaif di masa itu. Yang dhaif itu hanya ngukur di zaman sekarang orangnya, zaman 200 tahun setelahnya. Bagi yang 200 tahun setelahnya hidup memang hadisnya dhaif. Belum tentu bagi hidup di tahun itu hadisnya dhaif. Artinya tidak semudah itu mengatakan ini tolak hadis dhaif, enggak semudah itu. Ini semua ada kaidah ilmunya. Memahami sesuatu tanpa kaidah ilmunya itu jadinya sesat dan menyesatkan. Memahami kedokteran tapi enggak pakai kaidah ilmu kedokteran, keliru. Kita baru dengar ada orang memahami kedokteran tapi dikorelasikan dengan ayat-ayat. Jadi itu kan Siti Maryam atau mau melahirkan Nabi Isa kan bersandar di pohon kurma. Ini kalau ada ibu-ibu mau melahirkan tidak usah ke rumah sakit, tinggal bersandar di pohon kurma.
Nah, saya bingung, di sini cari pohon kurma susah, diganti pohon pisang bisa juga apa enggak ini? Kan enggak bisa. Ini kan semua ada disiplin dan kaidah ilmunya masing-masing. Kedokteran ada ilmunya, hadis juga ada ilmunya. Yang repot orang enggak pernah belajar ilmu hadis, tiba-tiba ngerti sahih, ini dhaif dikit-dikit ngomong dhaif padahal enggak ngerti makna daripada hadisnya, begitu. Belum ya, masih lanjut ya. Nah, itu memang di kitab ada hadis dhaif, tapi hadis dhaif itu tetap ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya masih bisa dan sangat bisa untuk dipakai. Itulah hadis dhaif. Jadi enggak usah bingung, ini kitab Asy-Syifa sudah terbukti dibuat tawasulnya para ulama. Ulama ada yang sakit itu bacanya kitab Asy-Syifa, insyaallah dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada itu keterangan sedikit tentang kitab Asy-Syifa. Sekarang kita masuk ke qismul awal. Al-qismul awal fi ta'zimil aliyil a'la liqadri hadzal nabil Mustafa qaulan wa fi'lan. Bab yang pertama adalah pengagungan zat yang maha tinggi, yaitu Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang terpilih, baik itu secara ucapan ataupun perbuatan. Beliau Al-Faqih Al-Qadhi Imam Abdul Fadl Qadhi Iyad, beliau mengatakan tidak diragukan lagi sesungguhnya seseorang yang dia punya sedikit aja daripada ilmu, atau dia punya sedikit aja daripada pemahaman, dia akan mengetahui bagaimana pengagungan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana khususiyah yang Allah berikan terkait dengan keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan serta keistimewaan yang tidak terhitung yang ada pada diri Rasulullah SAW, yang banyak sekali bima takillu anhul alsinatul aqlam, yang mana kalau lisan mau menceritakan semua, udah lisan nggak bisa, penan lo semua juga nggak akan bisa. Semua keutamaan tentang Nabi mau dituliskan nggak akan bisa. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusahhu. Semuanya, seluruh dunia, sastrawan, penulis, peneliti, semua yang menulis tentang Nabi Muhammad SAW sampai zaman ini habis, belumlah Nabi Muhammad SAW itu tersifati dengan sempurna karena mulianya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dan di antara Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan sharih di dalam kitabnya, Allah Ta'ala jelaskan tentang ketinggian derajatnya dan bagaimana Allah Ta'ala memuji akhlaknya, memuji adabnya. Innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana Allah Ta'ala itu memuji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua, dan bagaimana hamba-hamba ini diperintahkan untuk berpegang teguh dengan itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tafaddala wa aula thumma tahara wa zakka thumma maddaha bidzalika wa athna. Allah Ta'ala itu beliau mengunggulkan Nabi Muhammad SAW, kemudian disucikan, setelah itu dipuji-puji oleh Allah Ta'ala, setelah itu diberikan balasan yang teristimewa. Maka Nabi Muhammad SAW, maka bagi Allah SWT milik Allah segala anugerah, dan milik Allah lah semua segala macam pujian. Dan minha ma abrazahu lil ayan min khalqi ala atami wujuhil kamal wal jalal. Termasuk kalau kita mau menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW yang nampak di pandangan mata, yaitu tentang bagaimana kesempurnaan fisik Nabi SAW. Di fisiknya Rasulullah SAW itu sempurna. Orang itu kan kadang matanya bagus, hidungnya bagus, mulutnya agak mencong dikit misalkan gitu. Ini mata bagus, telinga bagus, mulut bagus, tapi bentuk badan nggak bagus.
Kan macam-macam. Manusia itu tidak ada yang pernah sempurna. Tapi kalau Rasulullah SAW itu betul-betul sempurna. Betul-betul sempurna. Tidak pernah Nabi itu nampak dalam kondisi tidak sempurna, tidak pernah. Bahkan Nabi itu tidak pernah menguap. Tidak pernah menguap. Menguap itu bahasa Inggrisnya angop. Menguap itu kan dari setan. Angop itu kan dari setan. Nabi SAW itu tidak pernah menguap. Tidak pernah menguap. Nah, karena menguap itu termasuk satu kekurangan. Coba Anda bayangkan. Orang kalau lagi menguap, lagi angop di foto. Orang ganteng lagi angop di foto, gimana jadinya? Orang mau lihat, saya mau ngelamar anaknya orang, coba kirimkan fotonya pas lagi angop, gak jadi ngelamar langsung. Masih pasti langsung batal ya. Ini adzan dulu sebentar. محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjut lagi sedikit, yaitu Allah SWT menampilkan fisik terindah pada diri Nabi Muhammad SAW, mengkhususkan beliau dengan berbagai macam keindahan, akhlak yang terpuji, jalan hidup yang mulia,
keutamaan-keutamaan yang banyaknya tidak terhingga. Allah Ta'ala menguatkan Rasulullah SAW dengan mukjizat yang nyata, bukti-bukti yang jelas, dan karamah-karamah yang disaksikan oleh orang yang hidup sezaman dengan beliau, atau mengetahui dengan yakin orang yang datang setelah beliau, karena diriwayatkan mengetahui dengan versi periwayatan itu. Dan sampai-sampainya ilmu tentang hakikat hal tersebut kepada kita, dan meluber keberkahan cahaya-cahaya Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Kemudian diriwayatkan bahwasanya dari sahabat Anas, ini dari Qadhi ini sampai ke Anas bin Malik, ini sanadnya itu disebutkan, ketika Nabi SAW didatangkan buruk di malam Isra ketika itu. Ketika itu buruk itu sudah menggunakan pelana dan tali kekang. Ketika buruk itu akan dinaiki oleh Rasulullah, maka buruk itu tidak tenang gitu. Buruknya itu tidak tenang. Maka ketika itu, para ahli hadis menjelaskan, syarah Asy-Syifa ini dijelaskan, kenapa kok buruknya itu kok waktu itu kok nggak tenang? Kenapa? Karena buruk ini kendaraannya para nabi, dan terakhir dia itu dipakai itu Nabi Isa alaihissalam. Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad kan sudah cukup lama. Artinya dia udah lama nggak dinaiki ketika itu. Ketika Nabi SAW mau naik, buruk itu sempat ini tidak tenang begitu. Kemudian Jibril berkata, Abi Muhammadin taf'alu hadza? Kau berbuat ini kepada Muhammad? Fama raqibaka ahadun akramu Allah Ta'ala minhu. Sesungguhnya tidak ada wahai buruk yang menaikimu, padahal ini tunggangannya para nabi. Hei buruk, tidak ada yang menaikimu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala seperti Nabi Muhammad SAW. Farfadhu araqan, maka buruk pun kemudian menjadi gemetar dan berkeringat ketika mendengar kalimat malaikat Jibril tersebut, dan ketika mengetahui kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah melalui kitab Asy-Syifa ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaallah dijadikan pembacaan kita terhadap kitab ini menjadi satu pintu yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita belajar tentang Nabi itu setiap tahunnya banyak sekali, tapi setiap tahunnya kita mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah kita dengar. Artinya apa? Kita habiskan umur kita untuk belajar tentang Nabi Muhammad, maka tetap belum semua tentang Nabi Muhammad kita ketahui. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu ibarat lautan yang tidak bertepi, dan setiap orang mensifatkan Nabi SAW itu dengan pemahaman akalnya. Dan setiap ulama itu punya pemahaman akal dan cita rasa berbeda. Dari generasi ke generasi, mereka semuanya mensifatkan dan memuji-muji Rasulullah SAW. Insyaallah dengan kita berusaha untuk mengenal Nabi SAW, insyaallah jadi sebab kita semuanya mendapatkan keberuntungan as-sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.